Jumat ya pada siang hari ini. Bersyukur kita karena Allah telah memberikan nikmat, terutama nikmat waktu luang untuk kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Saya mengawali dengan mukadimah yang ada di surat Al-Ashr dengan wal asri, demi waktu. Sesungguhnya kita semua adalah manusia-manusia yang merugi. Kecuali, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih teguhkan iman kita, ya, menancap dalam hati kita, sehingga kita meyakini bahwa ketika kita duduk, ketika kita hadir dalam majelis, ya, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul, barang siapa yang hadir dalam majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu, maka sayap-sayap malaikat akan menaungi dan Allah turunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan kemudian, selain dikatakan bukanlah termasuk orang-orang yang merugi kecuali orang yang beriman, wa amilus salihati, dan mereka berbuat kebaikan, melakukan kebaikan. Ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita berkumpul di sini adalah niat semata karena Allah untuk melakukan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan mereka saling berwasiat, saling menasihati. Tujuan kita menghadiri kajian-kajian ilmu adalah untuk saling memberikan nasihat. Nasihat apa? Nasihat bil haqq, dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat atau saling menasehati bis sabri, dengan kesabaran. Karena menasehati atau menerima nasihat itu haruslah dengan banyak sabarnya. Tidak hanya orang yang menasehati yang harus mempunyai kesabaran, tapi orang yang menerima nasihat pun harus juga dengan memiliki kesabaran. Maka luar biasa ketika kita mendapati ya ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk hadir di kajian-kajian ilmu ya. Mudah-mudahan semuanya saat ini juga berada dalam niat yang baik, senantiasa memperbaharui niat-niat kita ya, tidak hanya karena kewajiban dari atasan mungkin ya, tapi karena niat pribadi untuk bisa mendekatkan dan meraih keberkahan dari Allah. Salawat dan salam semoga tak lupa kita senantiasa juga sampaikan kepada khutbah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para saudaranya, juga para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita wabil khusus yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan syafaat atas izin Allah tentunya, dan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Seperti yang disampaikan Teh Meli tadi, hari ini kita akan mencoba berbagi ya, materi tentang temanya Allah yang mencukupi. Tapi dalil yang akan kita ambil dari surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, surat ke-104, jadi dipersilahkan kalau yang memang sudah siap dengan Al-Quran, dengan terjemahannya, atau sudah bisa membuka aplikasi di handphone ya, di Android masing-masing, bisa melihat surat Al-Humazah, surat ke-104. Kita akan mencoba menjabarkan surat Al-Humazah ini mulai dari arti perkatanya, ya, arti perkatanya. Maka kalau sudah ada yang punya Al-Quran, terjemahan per ayat, terjemahan per kata, per lafaz, itu akan lebih baik lagi. Ya. Di surat Al-Humazah, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul, ya, wailul, celakalah, likulli, bagi setiap, humazatin, pengumpat, lumazah, pencela. Ayat pertama.
Ayat kedua, alladzi yang jama'a dia mengumpulkan malan, mal dari kata mal, harta, wa'addadah dan dia menghitungnya. Ayat ketiga, yahsabu dia mengira anna bahwasannya malahu hartanya itu akhladah mengekalkannya. Ayat keempat, kalla sekali-kali tidak, layun badan sungguh dia akan dilemparkan fi dalam al-hutomah. Hutomah. Wama dan apakah adraka kamu tahu ma apakah al-hutomah. Hutomah itu ayat ke-6 narullahi api Allah al-muqadah dinyalakan. Ayat ke-7 allati yang tattali'u naik atau sampai ala atas al-afidah hati. Ayat ke-8 innaha sungguh ia alaihim atas mereka muqsadah terikat atau tertutup rapat. Ayat yang terakhir ayat ke-9 fi pada amadin tiang-tiang mumaddah yang panjang. Insyaallah. 9 ayat yang ada di surat Al-Humazah yang diawali dengan lafaz wail. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang diawali lafaz wail. Artinya celakalah. Yang pertama adalah surat Al-Humazah yang barusan kita coba ya maknai perkatanya. Dan yang kedua ada di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Al-Humazah berbicara tentang celakanya orang-orang yang mengumpat dan mencela. Dan di surat Al-Mutaffifin ya, berbicara tentang celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Apa bedanya dari surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah? Kalau ya, Al-Mutaffifin itu terkait dengan harta orang lain ya. Jadi celaka bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Jadi kaitannya dengan harta orang lain. Sedangkan Al-Humazah celaka bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela. Ini terkait dengan kehormatan orang lain. Maka berhati-hatilah terhadap keduanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang disebutkan ya sebagai wailul likulli humazah dan juga wailul lil mutaffifin. Nah, kembali ke masalah wailul likulli humazatul lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela di ayat pertama. Ayat kedua, allazi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitungnya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, apa kaitan antara sifat mencela, sifat mengumpat dan juga kaitannya dengan orang yang suka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta. Sebelum kita lanjutkan ya, saya ingatkan kembali, surat Al-Humazah ini, kalau dilihat dari urutannya, adalah surat ke-104, dan sebelumnya adalah surat ke-103. Surat ke-103 adalah yang tadi di awal saya baca, adalah surat Al-Ashr, yang menegaskan tentang bagaimana perlu pentingnya waktu, bagaimana kondisi orang-orang yang merugi ketika tidak memanfaatkan waktunya dengan kebaikan. Nah, di surat Al-Humazah, kaitannya dengan surat Al-Ashr adalah karakter orang-orang yang merugi. Karakter di antara karakter orang-orang yang merugi adalah Al-Humazah dan Al-Lumazah. Adalah yang suka mengumpat, suka mencela, waktunya hanya habis dipergunakan untuk mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitung. Ini kaitannya antara Al-Humazah dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Ashr.
Kemudian apa kaitannya antara al-humazah, lumazah dengan orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan sibuk menghitungnya? Kita perhatikan, sikap orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela adalah sikap-sikap orang yang insecure terhadap dirinya. Apa itu insecure? Yang tidak percaya diri terhadap dirinya, yang rendah diri, yang dia hanya bisa meninggikan dirinya dengan cara mencela atau mengumpat orang lain. Jadi ada karakter insecure. Sama halnya dengan orang-orang yang suka mengumpulkan ataupun menghitung-hitung harta. Menghitung-hitung harta. Itu pun sama. Karakternya adalah orang-orang yang insecure. Yang tidak meyakini bahwa harta yang dia peroleh adalah atas izin Allah. Atau harta yang diperoleh ini akan dihisap oleh Allah. Bahkan sangat meyakini bahwa harta yang dia kumpulkan dan dia peroleh akan bisa mengekalkan diri. Di ayat ketiga dikatakan, yahsabu annama lahu ahlada, yang mengira bahwa harta ini akan bisa mengekalkannya. Kalau kita tarik lagi ke belakang, asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini adalah kisah Khalid bin Mughirah dan juga Umayyah yang dalam kehidupannya memang suka mencela. Mencela siapa? Mencela baginda kita Rasulullah. Suka mencela, suka bergunjing, kemudian menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Dan itu dalam kehidupan kita hari ini banyak juga orang-orang yang memiliki sikap dan karakter seperti itu. Suka mencela, suka menggunjing, suka mengumpat. Terutama bahayanya adalah ketika menggunjingkan orang yang berkontribusi dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kebaikan, rasa-rasanya ada hal yang mengusik hatinya. Kalau ada orang yang menawarkan ya ajakan kebaikan, ada rasa enggan untuk bisa merespon kebaikan itu. Nah, itu termasuk ciri-ciri orang yang dikatakan al-humazah dan juga lumazah. Menarik sekali kalau kita perhatikan. Di surat Al-Humazah ini, di ayat awal disebutkan ciri-ciri orang yang merugi dengan sifat humazah dan lumazah, ya, mengumpat dan mencela, kemudian menimbun harta dan menghitung-hitungnya. Nah, selebihnya sampai ayat ke-9 Allah kisahkan akibat dari orang-orang yang memiliki karakter seperti itu. Apa saja akibatnya? Allah jelaskan ancaman-ancamannya dengan begitu jelas. Kalla layun bazat nasil hutomah. Orang-orang yang memiliki sifat mencela, sifat suka mengumpat, sifat suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, balasannya adalah hutomah. Dan apakah itu hutomah? Kata Allah, narullah, api Allah. Bapak Ibu sekalian, narullah itu adalah api yang diciptakan oleh Allah. Terbayang bagaimana dahsyatnya. Kalau kita saja, api yang dibuat oleh kita saja, terkena kulit kita, sudah terasa panasnya. Apalagi ini narullah, api yang diciptakan oleh Allah. Pasti lebih dahsyat. Lantas apakah ketika Allah kemudian menampakkan bermacam-macam azab pedih bagi orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik ini adalah merupakan Allah tidak sayang kepada hambanya? Tentu tidak. Ketika kita dapati Allah sedang memberikan peringatan yang luar biasa dahsyat tentang neraka, tentang hukuman, tentang ancaman, itu bukan berarti Allah murka, bukan berarti Allah hilang maha kasih dan sayangnya.
Tapi justru ketika Allah bicara tentang hukum, tentang neraka, tentang azab, tentang siksa, itu semua karena bentuk sayang Allah kepada kita. Karena Allah tidak inginkan hamba-hambanya masuk ke dalam neraka Huthomah. Kalau kita lihat bagaimana api Allah ini dikatakan membakar tidak hanya tubuh, tapi membakar sampai ke hati. Kenapa dibakarnya sampai ke hati? Karena di hati inilah tempat kemusyrikan, tempat kesyirikan, tempat kekufuran, tempat akhirnya orang bisa berkarakter seperti Humazah dan Lumazah. Maka yang disiksa atau yang dibakar tidak hanya tubuhnya, yang dibakar sampai ke dalam hatinya. Karena dari hati inilah yang membuat orang mudah untuk berkata tidak baik, mudah mengatakan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Maka berhati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita mendapati ya, ada orang-orang yang sangat menikmati atau berbahagia ketika mengumpat dan mencela orang lain, kemudian pada dirinya ada kebahagiaan. Nah, itulah yang membuat dia masuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai al-humazah ataupun al-lumazah. Surat ini jelas menggambarkan kepada kita perilaku orang-orang yang sangat merugi. Perilaku orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan karunia Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah sekali lisannya untuk bisa melakukan celaan kepada orang lain. Mudah sekali lisannya untuk bisa mengumpat ya kepada orang lain, bahkan sampai pada bisa menikmati kebahagiaan ketika orang lain merasakan sakit hati karena umpatan dan celaannya. Ini berbahayanya. Makanya sampai dikatakan celakalah. Sungguh dahsyat kalau Allah sudah mengatakan celakalah. Maka bagaimana ikhtiar kita agar terbebas dari karakter-karakter yang buruk tadi. Orang yang beriman ya, tentunya kita hendaknya membiasakan diri untuk senantiasa berkontribusi. Atau apa berkontribusi? Memberikan kalau kita kaitkan dengan al-huthomah, kaitannya dengan tumpukan harta, maka biasakan diri kita untuk berkontribusi dengan rizki yang Allah berikan. Atau bahasa kita ya, biasakanlah untuk bisa melakukan sedekah. Biasakanlah untuk melakukan sedekah. Sebab orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kontribusi kebaikan, ini akan secara otomatis bisa melemahkan kebahilan dalam hati. Orang-orang yang sudah biasa melakukan kebaikan-kebaikan, sekalipun itu sedikit, itu akan bisa lama-lama akan bisa mengikis kebahilan atau kepelitan dalam hati kita. Jadi nggak pelit. Dan kontribusi tidak harus dibayangkan selalu dengan mal ya, tapi kalau kita kaitkan dengan surat Al-Huthomah, memang kaitannya itu adalah ajakan untuk bersedekah. Maka biasakan untuk kontribusi dalam hal apapun, mungkin tenaga, mungkin ide pikiran, ya, atau akan lebih baik lagi yang bisa lebih menyelesaikan persoalan adalah dengan mal kita, dengan harta kita. Orang yang terbiasa berkontribusi kebaikan, maka sejatinya dia sedang berikhtiar untuk mengikis kekikiran atau kebatilan atau keburukan dalam hati. Itu yang pertama. Dan apalagi yang bisa kita lakukan agar kita terbebas dari karakter al-humazah dan juga lumazah. Apabila kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau yang pertama kan
fungsi kita berkontribusi adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan itu, kalau kita tidak bisa mengikhtiarkan itu, maka usahakan untuk tidak mencela, usahakan untuk tidak menghalangi orang yang akan berkontribusi. Kalaupun kita diajak dan kita belum punya kesanggupan, kita minimal bisa berkontribusi dengan doa. Itu jauh lebih baik daripada kita sudahlah menolak, kemudian ditambah dengan celaan, umpatan, dan gunjingan. Maka kalau kita memang belum bisa memberikan kontribusi itu, setidaknya janganlah pernah kita mencela orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Itu ciri-ciri orang yang munafik, ya. Termasuk ciri-ciri orang yang munafik adalah yang tidak suka ketika diajak melakukan kebaikan atau mencela orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, yang terakhir ya, minimal, ini minimalnya, kadar minimalnya. Untuk menghindari diri dari karakter buruk yang disebutkan dalam surat Al-Humazah, janganlah pernah kita menimbulkan bahaya bagi orang lain. Bahaya baik melalui sikap kita, terutama juga bahaya melalui lisan kita. Afatul lisan. Ya, jadi usahakan untuk kita senantiasa memiliki sikap-sikap yang baik, memiliki perkataan-perkataan yang juga baik, ya, tidak menimbulkan bahaya. Nah, kalau era sekarang juga lebih ditata lagi bahaya jari-jari kita, ya, karena jari-jari kita ketika sudah bersentuhan dengan keyboard, ya, baik itu melalui media sosial atau melalui media yang terkait, ya, dengan tulisan-tulisan kita, hati-hati ketika mau menyebar berita, ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita katakan atau jangan sampai apa yang kita share, ya, tanpa tahu dulu kebenarannya, justru itu membahayakan, ya. Kemudian yang terakhir, hikmah atau tema dari surat Al-Humazah ini, ya, yang diawali dengan lafaz wail, ya, untuk mereview barangkali ada Bapak Ibu yang baru bergabung, ya. Wail itu artinya celaka, maka itu adalah sebuah isyarat bahwa dahsyatnya balasan Allah, dahsyatnya balasan Allah bagi orang-orang, wailul likulli humazatil lumazah, bagi orang-orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Itu tema yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perbedaan dari al-humazah dan lumazah. Humazah itu artinya mengumpat, ya. Sedangkan al-lumazah itu artinya mencela. Ya. Ulama tafsir menyebutkan dua sifat ini bedanya, dua kata ini, ya, bedanya adalah pada yang pertama adalah lebih kepada sifat, ya, yang kedua lebih kepada sikap. Ya, jadi temanya adalah tentang dua karakter yang sebenarnya ya sama-sama buruk. Kemudian tema yang ketiga dari surat Al-Humazah adalah tercelanya sikap rakus dan tamak terhadap harta. Terhadap harta. Ini diantara tanda-tanda orang-orang yang sibuk, ya, mengumpulkan harta, sibuk menghitung-hitungnya, ya, semakin sibuk semakin tidak peduli terhadap kondisi orang lain, ya. Ini kan pernah, ya, di kasus kita itu seperti apa, ya, panic buying, ya. Kalau ada isu apa gitu tiba-tiba orang memborong, ya, kemudian menimbun tanpa bisa mempedulikan orang-orang sekitarnya, ya, sibuk karena punya harta, jadi punya kekuasaan untuk bisa membeli, memborong, ya. Kemarin apa tuh yang minyak langka, ya, kalau nggak salah, minyak langka, akhirnya hanya orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya saja yang bisa menimbun harta tanpa bisa mempedulikan yang lainnya, ya. Kemudian ya itu di antara contoh-contoh, ya, kalau kita mau kaitkan dengan kondisi orang-orang yang suka menumpuk dan
menghitung-hitung harta adalah yang seperti itu. Rasa kepedulian terhadap yang lain juga sudah semakin tidak peduli ya, masa bodoh dengan yang lain, yang penting saya pribadi terselamatkan ya dengan harta saya. Nah, keyakinan yang seperti ini berbahaya karena merasa bahwa harta adalah penyelamat bagi dirinya. Padahal harta itu nanti hisapnya juga luar biasa. Maka kalau ingin harta kita selamat, harta kita berkah ya, tadi ya, berkontribusi dalam bentuk sedekah. Dan yang terakhir tema besarnya adalah tentunya sebagai orang yang beriman, ya, kita berikhtiar untuk menghindari sikap-sikap yang dikatakan oleh Allah dengan al-wail ya, celakalah. Siapa yang ingin punya pribadi yang tercela tentu tidak inginkan. Hanya saja dalam prakteknya kadang kita tidak merasa ya, tidak merasa. Mencela itu kan bisa dalam bentuk tidak secara langsung ya, tidak seperti mengumpat. Mencela itu kan bisa juga dengan bisikan-bisikan ya, atau kalau bahasa sekarang tuh ngerumpiin ya. Ngerumpiin itu kan sebenarnya dalam tataran sedang mencela ya. Kalau mengumpat itu yang marah-marah, mengumpat. Marah-marahnya tidak lihat kondisi ya. Marah-marahnya menjatuhkan orang lain ya. Apalagi kalau marah-marahnya orang yang sedang punya kuasa, itu kan berbahaya ya. Karena merasa punya kuasa, punya kewenangan, merasa punya kewenangan untuk bisa mencela, untuk bisa mengumpat orang lain. Dan kadang itu satu kebahagiaan buat dirinya. Karena kekuasaannya itu akhirnya apa? Bisa menyakiti orang lain. Nah inilah yang dimaksud dengan al-humazah dan humazah. Maka berhati-hati kita ya, agar senantiasa ya berikhtiar terus untuk bisa punya sikap yang tadi dengan karakter-karakter yang disebutkan Allah di surat Al-Humazah, dan juga bagaimana caranya agar kita terhindar ada senantiasa melakukan kontribusi-kontribusi kebaikan. Karena dengan kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya secara terus-menerus, ya insya Allah itu bisa mengikis kebatilan dalam hati kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali ya Bapak Ibu sekalian, waktu yang tersisa saya lebih suka untuk bisa banyak sharing. Silakan yang mau ingin menambahkan, silakan yang ingin mau sharing terkait yang kita bahas ataupun yang terkait dengan hal yang lainnya. Ya, jadi masih banyak waktu. Saya pikir saya lebih senang banyak diskusinya nanti. Itu ya, saya kembalikan dulu ke MC dan moderator, ke MC Teh Meli. Sampai dari saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bunda, penjelasan yang sangat jelas sekali kaitannya kalau dengan harta itu termasuk salah satu ujian kesenangan ya Bun ya. Baiklah ya. Kepada Bapak Ibu yang mau menambahkan, menyampaikan sesuatu atau mau memberi pertanyaan dan diskusi, boleh melalui chat atau raise hand. Sebelum menunggu yang masuk ya Bun, ini ada pertanyaan sedikit Bun. Ya. Ya, gini Bun. Kita tahu bahwa yang paling bisa mencukupi adalah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling tahu apa yang diperlukan, dan Allah yang paling memiliki segala sesuatu yang diperlukan hambanya. Kita tidak pesan menjadi orang, tidak pesan menjadi manusia, karena Allah lah yang menciptakan, Allah yang mendesain, yang merancang diri kita dengan cermat. Sehingga yang paling tahu keperluan kita adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa kita terkadang sok tahu dengan kehidupan kita, bahwa ini pasti yang terbaik menurut kita. Padahal belum tentu kan Bun? Seperti dalam surat Al-Baqarah yang Bun 216. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu.
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini gimana Bun? Ini kaitannya sama kita selaku hamba yang kadang sok paling tahu gitu Bun. Padahal semuanya telah Allah atur. Jazakillah khairan Ya, sebelumnya Bunda. ya. Padahal sebenarnya udah tahu ya. Kan tadi pertanyaannya padahal kita udah tahu gitu. Tapi kenapa ya? Itu sifatnya manusia kan memang begitu ya. Dikatakan eh, di dalam ayat ya secara berulang-ulang. Sifat manusia yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Melampaui batas itu kan cabangnya banyak. Bisa diantaranya adalah tadi itu sok tahu. Ya, padahal belum tahu apakah ini baik untukku ataupun tidak baik untukku. Nah, ini memang sifatnya seperti itu. Makanya disebutkan juga golongan orang yang baik itu adalah yang sedikit. Contohnya ketika Allah mengatakan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur, ya kan? Berarti yang banyak itu adalah orang-orang yang nggak bersyukur. Banyak sekali orang-orang yang melampaui batas justru. Maka bagaimana caranya? Sekalipun kita nanti di barisan orang-orang yang sedikit tadi, tapi itu justru yang mulia. Memang tidak mudah untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang tadi itu yang disebutkan yang golongan yang sedikit sekali. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ya kita sok tahu? Kenapa kita sok tahu? Ini ketika iman kita memang sedang berada dalam ujian. Contoh ya, contoh. Semuanya kan harusnya ada dalam koridor keimanan. Semua hal. Kalau kita balikin lagi kepada awal Allah menciptakan kita, itu misi tugas besarnya adalah untuk beribadah. Beribadah itu tentu kaitan semuanya adalah dengan iman. Kenapa? Balasan kebaikannya kan kaitannya adalah dengan iman. Contoh ketika kita datang ke kajian ini. Kalau kita tidak pakai logika keimanan, mungkin kita juga males. Karena apa pahalanya yang Allah janjikan bagi orang-orang yang datang ke kajian ilmu misalnya? Dinaungi sayap malaikat dan diberikan rahmat. Kita nggak tahu, nggak bisa ngebayangin naungan malaikat itu seperti apa, diberikan rahmat itu bentuknya seperti apa, ya kan? Maka keimanan yang dipakai. Iman itu yang kemudian mengantarkan kita untuk bisa hadir ke dalam kajian ini. Contoh lain, kalau kita nggak meyakini dengan iman bahwa setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca itu diganti oleh Allah dengan 10 kebaikan. Rasanya kita juga males buang-buang waktu hanya untuk baca Al-Quran. Tapi karena dengan keimanan kita tahu bahwa setiap huruf itu nanti dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu pun kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Beda orang bekerja di RSC, Teh Meli setiap bulan sudah jelas digaji berapa. Maka semangat ketika wah nanti ada lembur, dibayar segini, semangat, udah jelas ukuran kebahagiaannya manusia itu kalau diukur dengan nilai uang yang membuat dia semangat, nah itu jelas. Tapi itu adalah ukuran dunia. Tapi kalau untuk ukuran keimanan, yang kita nggak tahu 10 kebaikan dari satu ayat ini nanti kebaikannya seperti apa, kita nggak terbayang. Tapi itulah kalau kita menggunakan iman kita, maka kesimpulannya keimanan itulah yang membuat energi kita menjadi besar untuk melakukan kebaikan. Tanpa ada keimanan, kita nggak mungkin bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sama saja dengan tadi. Kalau iman kita tidak kita gunakan, maka yang muncul adalah sikap sok tahu kita. Ya, merasa kita yang paling bisa ngatur, bahkan Tuhan kita atur. Ya kan? Seolah-olah ketika kita diuji gini, kemudian kita merasa kok Tuhan gak adil ya. Menyalahkan Tuhan lagi. Nah, ini orang-orang yang mungkin sedang futur imannya, sedang kondisi tidak baik imannya. Maka balik lagi, muaranya adalah pada keimanan kita. Keimanan kita. Kalau iman kita yang kita gunakan sebagai energi untuk memanage diri kita,
maka tentu kita sangat meyakini bahwa apapun yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah semua baik. Semuanya baik. Semuanya baik di mata Allah. Mau itu bentuknya ujian, mau itu bentuknya adalah kebahagiaan, semuanya adalah takdir Allah yang sangat baik menurut ukuran Allah. Gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu ya, perlu dicek lagi ya. Makanya perlunya kita untuk selalu ngecas iman kita. Supaya apa? Kondisinya tidak seperti itu. Perlu terus membuat iman kita itu dalam kondisi 100%. Sering ya saya mengingatkan kalau kita lagi diskusi-diskusi kecil, kondisi iman kita memang naik turun. Tapi bukan berarti ketika sedang futur, itu kemudian menjadi pembenaran kan? Bukan berarti kemudian, ya maaflah saya lagi males, maaflah jadi saya begini karena memang iman saya lagi futur. Kan bukan begitu. Jadi bukan kemudian merasa, oh, hore iman saya lagi futur gitu misalnya ya, karena memang sedang ada kondisi iman yang futur. Tapi justru itu adalah warning atau peringatan bahwa iman kita itu hati-hati. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Maka ketika turun, segeralah cari penyebabnya. Kenapa iman itu turun? Iman yang turun itu kan berbahaya. Membuat orang jadi malas. Malas ngaji, ngapain sih? Belum tentu juga kebaik dapat balasan dan lain-lain. Ngapain sih nolongin orang? Ngapain sih? Kenapa sih Allah? Jadi banyak hal yang harus dia persalahkan ya. Bahkan sampai tadi menyalahkan takdir, menyalahkan keadilan Tuhan, mempertanyakan ya banyak hal ya akhirnya. Itu karena apa? Karena keimanannya. Maka diperkokoh keimanannya. Semua landasan apapun itu berlandaskan keimanan. Kaitannya dengan tadi bahwa ketika Allah menciptakan kita manusia, tugasnya adalah beribadah, maka ibadah itu kaitannya dengan keimanan. Sholat kita yang 5 waktu. Bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, apa penilaiannya? Ngapain sih buang-buang waktu, sholat 5 waktu, 5 kali diulang-ulang, lagi nggak bosen apa? Mungkin bisa jadi begitu kan ya, nggak bosen apa ya 5 kali sholat, itu ngapain? Terus pada diri kita karena itu kewajiban, keimanan, maka itu adalah hal yang menyenangkan buat kita dengan keimanan ya, keimanan bahwa sholat itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah, maka kita senang. Bagi orang-orang yang tidak mengimani kan berbeda tanggapan. Ya sama tadi itu. Bagi orang-orang yang tidak mengimani bahwa Allah sudah mengatur takdir kita, maka yang ada adalah itu. Jadi mengatur. Ya kenapa saya harus begini, kenapa jabatan saya hanya di sini, kenapa yang lain? Nah, akhirnya begitu, hanya hidupnya hanya sibuk membanding-bandingkan. Padahal kan nggak boleh ya, ojo dibanding-bandingke katanya. Ojo dibanding-bandingke. Ya kurang lebih seperti itu, Allah alam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Bun. Sangat jelas Ya, sekali ya. Bun bahwa mungkin lebih ke meyakini Al-Baqarah 286 ya Bun ya. La yukallifullahu Ya, nafsan illa wus'aha. nafsan illa usaha, betul. Betul. Jadi Jadi, kita punya keterbatasan ya, kita punya betul. keterbatasan untuk bisa menilai apakah ini baik, apakah ini buruk. Hmm. Makanya Allah katakan di situ, bisa jadi ini baik menurutmu, tapi baik untukku, atau sebaliknya bisa jadi hal-hal yang tidak kamu sukai itu ternyata itu sangat menyenangkanku. Ya Hmm. contohnya adalah ujian. Kita kalau melihat ujian itu sesuatu yang nggak menyenangkan. Padahal kata Allah ya itu adalah bentuk kecintaanku kepadamu ya, atas pinginnya aku menaikkan derajatmu kan begitu ya. Kalau Allah mengatakan sederhananya ya konteks dalam ujian itu. Nah kita melihat ujian itu kan bentuk seolah-olah bentuk ketidakadilan Allah kepada kita. Kurang lebih begitu. Ya, siap Bun. Karena kita diuji itu dengan sesuatu yang disenangi dan yang dibenci ya Bun ya, agar bisa melihat bagaimana kesabaran dan kesyukuran kita ya Bun ya. Ya, ya Begitu, seperti betul. itu. Ini ya, saya lupa apa sudah saya pernah ya, pernah saya katakan juga di pertemuan sebelumnya. Di Al-Baqarah ya, di 286 itu. Allah
sebelumnya ya Allah sebutkan, aku tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambaku, kan gitu ya. Kalau kita sedang diuji, itu kan sebenarnya sudah sesuai takarannya. Sudah sesuai takarannya dengan kemampuan kita. Karena Allah sudah mengukur kemampuan kita. Kamu pasti mampu. Nah, Teh Meli kemarin misalnya dikasih patah tulang ya. Ujiannya Iya, benar. itu, dan Allah bilang, aku kasih kamu ujian ini karena aku yakin kamu sanggup. Karena sanggup, ya, karena mampu. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa kita merasa nggak sanggup? Kenapa kita merasa nggak mampu? Itu bukan karena kesanggupan dan kemampuan kita, tapi karena kemauan kita. Karena kita yang nggak mau dengan ujian itu. Makanya sebenarnya, Bapak Ibu, yang diuji Allah itu bukan soal kesanggupan dan kemampuan kita, tapi soal kemauan kita. Mau nggak kita diuji? Mau nggak kita dikasih sakit? Mau nggak kita dikasih bangkrut? Mau nggak kita itu dikasih turun jabatan dan seterusnya? Nah, ini perbedaannya. Kalau mampu pasti mampu, tapi yang menjadi persoalan kita seringkali nggak mau. Makanya seolah-olah kita ini nggak sanggup menerima ujian itu. Seolah-olah kita merasa nggak mampu. Padahal itu bukan soal kemampuan dan kesanggupan kita. Dan buktinya setiap orang yang kemudian diuji pasti terlewati. Pasti terlewati. Hari ini menangis, mungkin siang ini menangis, nanti sore juga sudah selesai tangisannya. Besok bahagia, mungkin malamnya dia bisa bersedih, kan terus begitu bergiliran. Maka kembali ya, sebenarnya yang diuji Allah itu bukan soal kemampuan dan kesanggupan kita, tapi lebih kepada kemauan dan ketidakmauan kita. Kita mau atau tidak, itulah yang diuji oleh Allah. Makanya seringkali kalau kita diuji ya gitu, terasa berat ya Allah. Terasa, padahal Allah sudah jelas tuh, kamu sanggup kok. Makanya kenapa aku berikan ujian ini, karena kamu pasti sanggup. Tapi kadang ya itulah kita manusia. Merasa bahwa antara mau dan mampu itu sama. Padahal jelas berbeda. Ya, hurufnya juga beda ya. Kalau mampu dan tidak mampu itu bukan berarti mau dan tidak mau. Nah, itulah bedanya. Baik, Bunda, jazakillah khair. Sebentar, Bun, ada pertanyaan via chat. Nah, ini ada pertanyaan Japri, Bun. Bunda, bagaimana jika seseorang yang diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dari instansi, tetapi beliau menolak, Bun? Itu bagaimana, Bun? Kalau menolak tugas, apakah berarti tidak mau atau tidak menjalankan amanah atau seperti apa, Bunda? Jazakallah khair sebelumnya, Bunda. Oh iya, kalau kita diberikan amanah, ya harusnya kalau kita ingin mendapati sebagai pribadi yang amanah, ya amanah, ya harusnya kita amanah terhadap tugas itu. Ya. Dan kalaupun misalnya menolak, harus jelaskan menolaknya karena apa. Ya, nanti dilengkapi. Boleh ditanya balik, menolaknya karena apa? Kalau memang sekiranya itu bisa dilakukan, ya akan lebih baik. Karena nanti akan berdampak kepada predikat kita sebagai orang yang amanah terhadap tugas atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya memang mau menolak, ya menolaknya karena apa? Ini bukan soal apakah boleh, ya, tergantung kasusnya seperti apa. Kalau amanahnya membunuh, ya jelas nggak boleh. Kalau amanahnya disuruh merampok, mencuri dan sebagainya, jelas nggak boleh, ya. Tapi kalau terkait dengan amanah tugas, dan tugas itu memang berkaitan, apalagi tugasnya misalnya dampaknya nanti untuk kemaslahatan orang banyak, maka ya sebaiknya dilaksanakan. Kalau misalnya di situ ada kemudorotan, ada hal-hal yang membuat kita ragu, silakan saja
dipertimbangkan atau didiskusikan ya. Ya. Sebenarnya rule-nya hanya soal itu. Tergantung amanahnya saja. Kalau amanahnya, jadi jangan mengukurnya dari diri kita. Bukan soal kitanya, aduh males, aduh ini enggak. Tapi lihat dulu satu, apakah ini manfaatnya banyak, ya, terutama untuk orang lain. Kemudian apakah hukumnya juga jelas, tidak ada yang diharamkan di amanah itu. Nah, itu silakan saja dilakukan. Kalau males atau lain hal atau urusan yang lain-lain, itu lain soal ya. Lain soal. Ya. Hapunten pun kalau kaitan tugas yang diberikan sesuai dengan tupoksi misalkan seperti itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagaimana Bun menanggapinya? Tugas itu sesuai dengan tupoksinya gitu. Ya, sesuai dengan tupoksi yang diembannya, Bun. Ya, mestinya dilakukan ya. Mestinya dilakukan kan ya. Siap. Karena kalau tidak melakukan, berarti dia sedang tidak melaksanakan amanah pekerjaannya dengan baik, dan itu bukan ciri-ciri orang yang orang-orang Muslim ya, mestinya. Karena orang-orang Muslim ya, itu adalah orang-orang yang senang melakukan kebaikan ya, orang-orang yang senang seperti ya agama yang kita bawa mestinya adalah rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam ya. Tentunya kalau buat kita mestinya bisa melaksanakan itu ya, apalagi kalau sudah kaitannya dengan amanah kerja. Yang jadi persoalan kan kalau misalnya sudah jelas ini amanah, kenapa mesti menolak ya? Tentu itu sesuatu yang tidak baik. Maka tidak salah kalau misalnya ada teguran dari atasan atau kemudian ada SP1 dan seterusnya gitu ya. Karena itu terkait dengan amanah kerja. Maka kalau ada amanah, selama ya selama itu balik lagi tadi tidak ada hal-hal yang apa namanya menyelesaikan di luar syariat, ya, itu silakan Menyalahi, saja. Bun. Selama tidak Menyalahi ya, menyalahi. menyalahi selama tidak menyalahi syariat. Ya kalau disuruh korupsi gitu kan pastinya nggak mau ya, pasti harus menolak gitu ya. Tapi kalau yang pekerjaannya memang untuk kebaikan ya, pekerjaan itu sesuai dengan job desk-nya ya, sebaiknya dilakukan. Sebaiknya dilakukan. Tapi kalau itu kemudian ada hal-hal yang lain, nah itu bisa. Misalnya tadi apa ya? Kalau di lingkungan pekerjaan biasanya apa ya? Apa ya biasanya hal-hal yang tidak ini ya, soal proyek gitu ya biasanya ya, proyek-proyek yang ya cukup harus lebih berhati-hati untuk bisa memilah apakah ini sesuai dengan syariat kita atau tidak. Karena tadi itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya sibuk menimbun harta, menghalalkan segala cara, ya, memupuk harta dengan apapun caranya. Yang penting saya kaya, yang penting saya bahagia dengan harta saya tanpa tahu asal usul harta itu. Nah itu saja. Ya, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar atau instansi besar itu kalau terkait dengan tender-tender ya, proyek-proyek itu lebih hati-hati aja. Biasanya kan begitu ya. Ya, betul sekali Bunda. Bun ini nyambung ya pertanyaan. Jadi proyek-proyek tidak jelas itu ya. Ini nyambung yang pertanyaan sebelumnya Bun. Bun kaitannya dengan menjalankan amanah sebagai pegawai. Kadang ada yang suka datang ke kantor untuk absensi saja, terus menghilang entah kemana gitu ya Bun, untuk keperluan pribadi atau pas jam pulang atau keperluan pribadi dan lain-lain. Tetapi pas jam pulang datang lagi untuk absen. Seperti itu Bun. Hapunten ini menyampaikan realita sebetulnya panginten ya, panginten di lapangan. Di waktu itu ya. Tidak baik lah, tentunya tidak baik ya. Islam tentu tidak mengajarkan itu, atau mungkin ya agama lain juga tidak mengajarkan. Itu kan sudah jelas ya kalau aturan perusahaan seperti apa ya sebisa mungkin dilakukan dengan baik tentunya. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang suka mencuri ya akhirnya.
mencuri waktu, ya kan? Mencuri waktu karena hanya datang absen tapi kemudian tidak melaksanakan amanah. Bisa jadi itu menjadi keberkahan itu hilang. Keberkahan dari gaji kita, harta kita menjadi hilang. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dengan apa yang kita dapatkan itu cara-caranya tidak baik. Cara-caranya yang akhirnya mendatangkan ketidakberkahan. Kalau kita kaitkan tadi di surat Al-Mu'adzah, orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung itu adalah orang-orang yang hilang keberkahannya. Makanya merasa tidak puas terus. Makanya hidupnya merasa serba tidak cukup terus. Yang diinginkan hanya menumpuk harta. Berkah itu berbeda maknanya ya dengan jumlah yang banyak. Berkah itu kan merasa cukup. Nah, rasa cukup yang ada pada diri kita itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang memberi. Makanya ada orang yang gajinya 1 juta aja cukup saja. Itu karena apa? Karena Allah memberikan kecukupan. Dan cukup itu adanya di hati kita. Adanya di hati kita. Orang yang gajinya sudah puluhan juta tapi merasa nggak cukup saja, yaitu Allah juga yang memberikan. Bisa jadi karena apa? Hilangnya keberkahan itu. Maka gimana caranya agar kita raih keberkahan itu dengan cara-cara yang baik. Kalau misalnya kita digaji sekian di perusahaan, di instansi, dan kita ingin yang sekian itu menjadi berkah, cukup bahkan tanpa kita duga sampai kita bisa menyisakan untuk sedekah, menyisakan untuk menabung, dan lain sebagainya. Nah, di situ nilai keberkahannya. Yang kita nggak pernah bisa mengatur itu dengan keahlian kita sekalipun, tapi itu adalah hak Allah untuk bisa memberikan kecukupan kepada kita. Ya, seperti itu. Maka dihindari saja. Ingat tadi itu, bahwa yang saya cari dalam pekerjaan ini adalah keberkahan. Itu yang pertama. Ya, yang berikutnya gaji dan bonus-bonus itu tentunya, tapi tetap di situ harus ada nilai keberkahan. Supaya apa? Supaya Allah senantiasa mencukupkan. Mencukupkan dalam apapun kondisinya. Cukup itu mahal. Cukup itu sangat mahal. Dan tidak semua orang bisa memiliki itu, kecuali hanya Allah yang akan memberi. Gitu ya. Iya, siap. Ada lagi? Ya, berarti banyak titipan. Iya, banyak titipan. Meyakini bahwa berkah itu cukup, bahwa Allah yang maha memberi, bukan kita yang menentukan. Setelah kita pahami, mungkin hal-hal tadi yang sedikit tidak menyenangkan bisa terjawab bahwa berkah itu cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Itu mudah-mudahan pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Cisarua insya Allah amanah Bunda menjalankan tugas disiplin sesuai dengan tupoksinya. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua. Ya, ada pertanyaan lain Bun via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudara berlima setelah orang tua. Ayah meninggal, ada harta keluarga yang dialihkan untuk berlima dan diwakili kepada kakak yang paling besar. Ini mungkin pertanyaan tentang ahli waris mungkin ya Bun ya? Hak waris. Mohon hak waris. Hak waris ya. Boleh. Apakah boleh begitu atau ke berlima? Bagaimanapun secara hukum Islam sebaiknya Bun. Terima kasih, jazakillah khair. Mangga silakan Bunda. Ini kaitannya dengan hak waris. Ayahnya sudah meninggal ya? Ayahnya Betul. sudah meninggal. Betul. Ibunya masih ada? Di sini nggak disebutkan ya Bun. Ya, mewariskan. Kalau harta waris itu memang harus ada kelas sendiri ya. Dan mudah-mudahan sih nanti Rumah Sakit Jiwa memfasilitasi dan diundang pakar ya ilmu faraid itu karena luar biasa. Dan bisa sampai ke hitung-hitungannya ya, karena tidak mudah untuk bisa membahas itu. Yang pertama yang harus kita pahami terkait harta waris itu adalah harus ada sebab dulu kenapa harta waris itu ada. Berarti harus ada orang yang membuat
harta warisan itu ada. Ya. Bahasa sederhananya orangnya harus meninggal dulu, baru bisa disebut dia meninggalkan harta waris. Ya. Kalau belum meninggal kan belum bisa. Jadi harta waris. Kemudian setelah meninggal, dicek lagi juga apakah ada wasiat sebelum ada harta waris itu. Karena kalau ada wasiat, termasuk ada hutang, maka diselesaikan dulu hutang dan wasiatnya, baru kemudian berlanjut ke harta waris. Nah, persoalan harta waris ini seringkali menjadi rumit karena para ahli warisnya sering menunda-nunda. Padahal, ya, kenapa kemudian diminta untuk menyegerakan? Ya, urusan nanti dibaginya itu belakangan, yang penting hitungannya dulu itu sudah jelas. Itu yang benar. Nah, kadang kita suka risih, ya belum juga berapa hari kita sudah ngomongin harta waris. Ini bukan soal risih dan tidak, tapi soal kita menjalankan syariat. Kita melaksanakan hukum Islam. Hukum Islam itu ditentukannya seperti itu, bahwa ketika sudah ada harta waris, maka segerakan untuk bisa membaginya, ya. Dan yang menerima itu juga jelas, ukurannya juga jelas. Kalau sudah ada harta warisnya, bagikan sesuai dengan syariat Islam, tentunya bagian laki-laki sekian, bagian perempuan sekian. Urusan nanti itu nanti masih ditempati bersama nggak apa-apa. Harta itu masih dipegang. Yang penting akad di awal soal hitungan harta waris itu sudah selesai. Gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi semakin rumit ketika kita menunda, terus nanti dalam tengah perjalanan yang harusnya menerima waris udah keburu meninggal lagi, padahal harta warisnya belum dibagi. Nah itu perlunya. Makanya berbahaya juga kan soal harta ini kalau tidak jelas diselesaikan di awal. Ya. Kalau ikut kelas waris itu sudah sering diingatkan. Nah kadang kitanya itu sering kali risih karena merasa kok belum, ini sudah ngomongin harta waris. Balik lagi tadi, ini soal apa? Soal apa namanya? Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi segera dihitung, segera dibagi di atas akad. Urusan nanti ini masih dalam bentuk ini, nggak apa-apa, tapi kan jelas ya. Ini sebagiannya nanti untuk si A, ini untuk si B, ini untuk si C, ini untuk si D. Meskipun itu masih dalam rumah, misalnya ditempati bersama, nggak apa-apa, tapi akadnya sudah jelas. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang menerima waris ini meninggal sebelum harta itu benar-benar dibagikan, tapi sudah ada akad, gitu. Jangan sampai belum ada pembagian sama sekali, kemudian yang harusnya terima warisnya sudah keburu meninggal, ya misalnya begitu, itu kan akan menjadi rumit lagi ya urusannya. Nah, gitu ya, siapa tadi Teteh. Jadi kalau misalnya memang sudah ada harta warisnya, silakan dibagi. Kebetulan sedang dibahas tentang warisan tuh. Nanti bahas warisan ini. Kalau mau itu boleh Teh Mel, tapi bukan saya ya, bukan Bunda. Nanti silakan di fasilitasi, karena memang ini termasuk salah satu yang urgent yang harus dipahami oleh kita sebagai orang Muslim, yang kadang kala tadi tidak meremehkan, tapi ada rasa segan, rasa enggan. Padahal harus menghapus tuh yang seperti itu, ya harus menghapus. Bahkan dikatakan harta waris ini kalau bisa segera diselesaikan. Ya, kenapa? Pertama ya harus tahu. Makanya sebelum harta waris dibagi, diselesaikan dulu hutang-hutang si ahli waris. Ya, kalau kita lagi takziah gitu kan ya, selalu disampaikan pada siapa. Nah, itu bisa diambil dari harta warisnya. Setelah hutangnya selesai, kalau ada wasiat juga diselesaikan, maka baru akad warisnya ditentukan. Nah, biasanya ngundang tuh ustadz untuk bisa sekalian bagi. Enaknya kalau ada ustadz tuh bisa menjelaskan, hitungannya juga bisa jelas, gitu. Gitu ya, tapi jangan membahas harta waris sekarang. Siap, Nanti Bunda. gitu. Iya. Itu aja saran aja Teh Mel, saran aja. Boleh nanti Jadwalkan ya, Bu. difasilitasi. Siap, Ya, Bu. nanti manggil tuh ada kan ya punya rekomendasi
asatid, guru-guru ya yang Mhm. memang kafa'ah di bidang ilmu faraid, ahli waris, tentang harta waris. Ya, siap Bunda. Kalau fikih mawaris memang harus sesi tersendiri ya Bun ya, karena Sendiri, bahasannya betul, lumayan betul, kompleks. betul. Dan itu case by case, kasus by kasus biasanya, ya. Dan tapi Ya, itu perlu karena kita sering pertama ya salah paham tadi, merasa nggak enak, merasa risih dan lain-lain, itu tidak ada kaitannya. Nah itu harus dijelaskan. Kenapa kita harus menyegerakan akad waris itu selesai? Nah itu nanti dijelaskan. ya. Itu, Jazakallah khairan ya, Bunda. Mungkin ya, kita sudah ada di akhir waktu. Sedikit saya mengambil kesimpulan dari pertemuan ini bahwa kaitannya sama dengan surat Al-Humajah, bahwa harus meyakini bahwa harta yang diperoleh atas izin Allah, harta tersebut akan dihisab dan membiasakan diri berkontribusi dengan kebaikan. Misalnya dengan sedekah, menuangkan tenaga, pikiran, ide, dan lain-lain. Terus fungsi untuk berkontribusi adalah memberikan kebaikan atau bermanfaat kepada orang lain, tidak mencela, tidak mengumpat, termasuk karena termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Perbedaan humazah adalah mengumpat, alumazah berarti mencela, humazah lebih sifatnya ke sifat, dan alumazah lebih ke sikap. Seperti itu, bahaya bagi yang mengumpat dan mencela, dan tercelalah bagi orang yang rakus atau tamak terhadap harta. Mungkin sedikit saja kesimpulan yang bisa saya ambil. Mangga silakan ke Bunda untuk doa dan sekaligus menutup kajian kali ini. Mangga silakan Bunda. ya. Alhamdulillah ya, barakallahu fikum. Saya tentunya menyampaikan terima kasih ya atas kesempatannya untuk bisa sedikit karena ini tadi kan sifatnya menggantikan ya, dadakan lagi. Jadi tentu tidak sebaik yang digantikan ya, tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan ya. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya ya. Kalau ada hal kebaikan, kalau ada hikmah ya mudah-mudahan bisa diambil ya kebaikan-kebaikan itu. Kalau ada kekurangannya kembali lagi mohon untuk dimaafkan. Ya, tentu sedikit saja menambahkan dari apa yang disampaikan Teh Meli tadi terkait dengan surat Al-Humazah bahwa ketika Allah sedang memberikan ancaman yang tegas kepada kita, ya itu bukan berarti Allah sedang menunjukkan sifat sifat murkanya. Tapi Allah hanya ingin menyampaikan kabar gembira kepada kita bahwa bagaimana agar kita hamba-hamba yang disayang oleh Allah ini ya, tidak termasuk golongan orang-orang yang dihinakan nanti. Makanya kenapa Allah sangat tegas ketika memberikan ancaman, ya itu semata karena bentuk rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Ya, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang akhirnya bisa menjerumuskan kita kepada eh, sifat orang-orang yang dihinakan. Ya, naudzubillah min dzalik. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kita dengan istighfar terbaik kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan bersyukur kita ya atas nikmat karunia Allah hingga sore hari ini. Mudah-mudahan iman, Islam dan sehat kita masih Allah berikan ya. Dengan banyak-banyak bertahmid hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari sejenak kita tundukkan kepala dan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, jazakallah khairan Bunda atas kajian kali ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah, kehilapan dan kekeliruan milik saya pribadi. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.